Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya. Gimana Baraya kabarnya ya? Mudah-mudahan dimanapun Baraya berada selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa di edisi hari ini, di siang hari ini kita akan mereview salah satu informasi yang menarik sekali untuk kita bahas di redaksi Priangan TV, karena kalau berbicara yang menarik tentunya tidak pernah lepas dari sektor pariwisata ya, yang selalu menggugah mata dan menyegarkan pikiran kita. Termasuk salah satu informasi yang kita bahas di sini ada informasi dari wilayah Bungursari ini, Bar ya. Tim kami baru saja melakukan liputan ke lapangan. Di sini mendapatkan informasi bahwa pemerintah Kecamatan Bungursari akan kembangkan sektor pariwisata dan pendidikan. Ini kenapa nih dari wilayah Bungursari mau mengembangkan sektor pariwisata? Nah, kita akan baca dulu. Dalam upaya mewujudkan pembangunan di wilayah Kecamatan Bungursari dari berbagai sektor Camat Bungursari, Kota Tasikmalaya, di sini terus menggali potensi yang bisa dikembangkan. Di antaranya adalah sektor pariwisata dan pendidikan, katanya. Baru-baru ini Camat Bungursari, Sodik Sunandi, di sini membidik salah satu di Kelurahan Cibuni Gelis untuk pengembangan sektor pariwisata. Dan kalau berbicara mengenai pariwisata, Bar, ini selalu menjadi hal yang menarik karena memang berbicara wilayah, meskipun Kota Tasik adalah sebuah kota bukan kabupaten, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa wilayah seperti di Kecamatan Bungursari, wilayah kecamatan salah satunya ada di daerah Cibuni Gelis yang memang dari hasil analisis dan pengamatan camat berikut jajaran ini ternyata berpotensi untuk menjadi pengembangan sektor pariwisata. Kita akan baca dulu apa sih yang menjadi faktor pengembangannya, kenapa bisa dijadikan sebagai salah satu sektor potensi untuk pariwisata ya, Bar ya. Di sini saat ditemui di ruang kerjanya pada hari Senin, berarti di hari kemarin, di 2 Juni 2025, menjelaskan bahwa Kampung Rancapasung yang ada di Kelurahan Cibuni Gelis memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan menjadi tempat wisata, katanya. Alasannya adalah fasilitas yang ada di Kampung Rancapasung seperti kolam, sungai, area pesawahan, dan sumber mata air mempunyai peluang besar untuk dijadikan destinasi wisata yang menarik dengan beragam wahana. Nah, Baraya bisa langsung melihat di layar kami berikut ini adalah suasana di Kampung Rancapasung di daerah Kelurahan Cibuni Gelis ya. Ini terlihat memang ada kolam renang, ada sungai, ada juga pesawahan yang memang memanjakan mata. Baraya bisa melihat dulu di layar kami. Nah, dengan adanya potensi yang barusan disampaikan oleh Pak Camat, termasuk juga barusan kita sudah melihat di layar kami bahwa memang jelas terlihat ada pesawahan, ada sungai, ada beberapa wahana, dan beragam fasilitas lainnya yang memang sebetulnya kalau secara fasilitas itu sudah cukup ya untuk bisa dijadikan sebagai salah satu sektor pariwisata di daerah Kota Tasikmalaya, khususnya di daerah Rancapasung ya, di wilayah Kelurahan Cibuni Gelis. Di sini juga disampaikan tim kami juga mewawancara dari Camat Kecamatan Bungursari yang memang menyampaikan juga katanya bahwasannya dalam hal ini saat ini sedang berusaha ya dan berupaya dari pihak kecamatan untuk berkonsultan dengan menyusun seat plan ya untuk tempat wisata, dan ada juga beberapa investor yang mau bekerja sama. Baraya juga bisa melihat di layar kami ini berikut keterangan yang disampaikan oleh Pak Camat bahwa dengan adanya potensi wisata sudah ada mulai pergerakan ya untuk menjalin kerjasama dengan beberapa pihak. Kita ingin membangun suatu kawasan wisata ya di wilayah Kelurahan Cibuni Gelis. Ada kawasan wisata di sana insya Allah akan dibangun beberapa spot ya. Misal ada gamping di atas air, kemudian ada rumah jamur ya. Kemudian ini total ada 21 item. Nah, seperti ini. Ini tanahnya sekitar 20 hektar. Kami mengundang konsultan ya, juga dari provinsi juga ada di sini, kemudian investor juga insya Allah kita akan undang. Kalau ini semua sudah dikonsep, kami akan mengundang semua OPD, akan presentasikan makalah ini, dan mudah-mudahan investor tertarik terhadap proposal ini.
dan mohon doa dan dukungannya bagi masyarakat, terutama Kelurahan Cibungur Gelis dan warga Bungursari. Mudah-mudahan proposal ini memiliki daya tarik bagi investor, sehingga kami akan menawarkan kepada investor untuk bisa menanamkan investasinya di wilayah Cibungur Gelis. Termasuk Baraya lebih lanjut juga di sini dari keterangan yang disampaikan bahwasannya konsep yang akan diambil yaitu adalah konsep wisata alam dan wisata edukasi pertanian, perikanan, dan menyematkan beberapa wahana permainan seperti kolam renang, body rafting, flying fox, dan pertunjukan seni budaya. Baraya juga bisa melihat di layar kami untuk kelanjutan keterangan yang disampaikan. Di kawasan wisata itu insya Allah akan dibangun berbagai wahana ya, atau wahana tempat, misalnya ada resto ya, kemudian ada glamping, kemudian ada rumah jamur, ada tempat souvenir, juga ada spot untuk budaya gitu ya, kemudian juga ada semacam body rafting gitu ya untuk anak-anak gitu ya, kemudian ada pembangkit listrik tenaga air ya, misalnya ada air terjun di sana ya, yang sudah kita akan berdayakan, dibuatkan pembangkit listrik tenaga air. Kemudian juga ada, tentu ada gapura, tiket, musola, toilet, dan sebagainya. Sudah ada kolam renang alami. Ini yang menarik nih, kolam renang alami, karena di sana juga kolamnya begitu, airnya begitu jernih ya. Kita akan mencoba seperti di Jogja itu, apa namanya gitu ya, di dalamnya ada ikan-ikan, ikan hias, ikan emas, ikan koi gitu ya, bisa sambil berselfie di dalam kolam itu ya. Kemudian juga ada edukasi peternakan ayam, edukasi peternakan kambing gitu. Kemudian juga ada edukasi padi organik, kemudian ada edukasi perikanan, ada tanaman buah ya. Jadi ketika ada wisatawan masuk ke sana, ada tanam buah yang bisa dipetik langsung di sana, bisa dimakan di sana, beli di sana, bisa dimakan di sana gitu ya. Jadi insya Allah berbagai spot akan kita bangun di sana ya, dan mudah-mudahan ini bisa menarik bagi investor ya, juga kemanfaatnya juga bagi masyarakat Cimunis, warga Bungursari pada umumnya. Dari keterangan yang barusan disampaikan oleh Pak Camat ya, bahwasanya dari beliau juga menyampaikan rasa syukur ya, karena memang ada warga yang menghibahkan tanah untuk pembangunan SMA Negeri 11 ya di wilayah Kecamatan Bungursari, termasuk dalam waktu dekat juga katanya akan segera dibangun. Ini tentunya menjadi informasi yang informatif sekali. Ada pelebaran institusi pendidikan ya, lembaga pendidikan untuk SMA Negeri 11 ya di wilayah Bungursari, dengan adanya tadi berawal dari potensi wilayah tersebut ya, yang menjadi salah satu pengembangan sektor pariwisata di wilayah Kota Tasikmalaya. Termasuk juga di sini ada harapan yang disampaikan bahwasanya dengan adanya SMA negeri di wilayah Kecamatan Bungursari, anak sekolah tidak kebingungan untuk lagi mencari sekolah negeri terdekat, dan terlebih lagi memang dengan sistem zonasi, karena kita ketahui bahwa sistem zonasi ini adalah sistem yang diterapkan berdasarkan jarak. Jadi anak atau peserta didik diterima atau tidak itu berdasarkan kualifikasi atau kriteria yang berhubungan dengan jarak. Kalau memang sudah sesuai dengan kategori dan memang sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan, maka dia akan keterima. Nah, dengan adanya tanah hibah yang memang diberikan oleh warga kepada wilayah setempat itu, tentunya menjadi salah satu kemudahan ya untuk para warga dan juga anak-anak yang mau bersekolah dengan sistem zonasi yang memang hari ini masih ditetapkan ya di beberapa sekolah. Kemudian masa pembangunan juga, insya Allah ini kabar baik juga bagi warga Bungursari, bahwa tahun sekarang yang tahun kemarin kita memimpikan adanya sekolah negeri setingkat SLTA. Dulu wacana mau SMK bagi kami, yang penting ada SLTA setingkat negeri ya gitu ya, SLTA gitu ya, sederajat gitu, baik SMA atau SMA tidak masalah, yang penting terwujudnya SLTA yang ada di wilayah Bungursari. Selama ini di Kota Tasik kita Kecamatan Bungursari yang tidak memiliki SLTA negeri, dan alhamdulillah tahun ini mudah-mudahan bisa ditunaikan ya SLTA negeri, namanya SMA Negeri 11. Kemarin sudah ada tim verifikasi dari kementerian dan juga dari Dinas Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada warga yang menghibahkan tanah seluas 7
ribu meter persegi berikut jalannya gitu ya. Kami tidak mungkin cuma tanahnya untuk bangunan aja, tapi jalan juga harus dihibahkan, dan alhamdulillah kemudian juga sudah ada kesanggupan insya Allah gitu ya dari penghibah Pak Haji Ade Hermawan akan memberikan hibah tanah seluas 7.000 meter persegi untuk bangunannya, dan mudah-mudahan berikut jalannya gitu. Nah, mudah-mudahan Bungo Sari ini apa yang menjadi selama ini menjadi mimpi masyarakat Bungo Sari akan terwujudnya sekolah negeri, mudah-mudahan tahun ini akan ditunaikan. Kemudian di sini juga disampaikan bahwasannya di tempat yang terpisah, Baraya, tim kami juga mewawancarai Lurah Cimudi Gelis yang menyampaikan bahwa di sini membenarkan ya tentang adanya rencana pengembangan wisata di wilayah Rancapasung. Baraya bisa melihat di layar kami berikut ini keterangan yang disampaikan oleh Lurah ya Cimudi Gelis tentang pembenaran informasi bahwa akan ada pemekaran atau pembangunan sektor pariwisata ya di wilayah Rancapasung. Tentang rencana untuk pengembangan wisata di Kelurahan Cibuni Gelis memang sudah direncanakan dan diharapkan oleh seluruh warga di Kelurahan Cibuni Gelis, khususnya umumnya di Kecamatan Bungur Sari, karena di Cibuni Gelis itu sendiri kalau yang kita perhatikan mempunyai potensi air yang sangat mumpuni, terutama di wilayah-wilayah yang terkenal dengan sumber daya airnya, salah satunya di Rancapasung, kemudian di Gunung Boong, kemudian di Sindangwangi dan sebagainya. Bahkan sumber mata air itu dijadikan sumber penghidupan dalam artian sebagai untuk dikonsumsi dan lain-lainnya. Untuk rencana wisata itu sendiri tentunya menjadi potensi besar bagi seluruh investor untuk mengembangkan wisata air, kemudian pertaniannya, perikanannya, kemudian glamping ataupun nanti ada wahana-wahana atau fasilitas yang disediakan, itu tentunya berwawasan lingkungan dan mudah-mudahan ini akan berkelanjutan. Siap. Ini ada berapa luas kira-kira Pak? Luasannya kurang lebih dari, kalau keseluruhan bisa sampai 10 hektar untuk luasan dari pengembangan wisata. Itu terdiri dari wisata airnya, kemudian dari wisata edukasinya, baik itu pertaniannya maupun perikanannya, baik di wilayah Rancapasung, terutama sudah dikonsepkan sedemikian rupa, kemudian bisa nanti dikembangkan lagi di Gunung Goong, bisa dikembangkan lagi di wilayah lainnya yang berwawasan lingkungan. Barusan kita sudah melihat dan mendengar ya Baraya kesaksian dari Lurah Cibuni Gelis ya yang menyampaikan tentang pembenaran informasi yang tadi sudah kami sampaikan ya dari Denny Rafipudin ya, Rafipudin Ahmad Fauzi yang memang merupakan lurah dari wilayah setempat tentang pembenaran informasi yang tadi akan ada pemekaran sektor pariwisata di wilayah Rancapasung gitu, karena memang dengan adanya potensi tersebut tentu ini menjadi suatu peluang yang besar sekali, luar biasa, tidak hanya nanti akan mengangkat nama kota Tasikmalaya tapi juga khususnya mengangkat wilayah Kecamatan Bungur Sari sebagai salah satu kecamatan yang mampu ya mengembangkan sektor pariwisata gitu. Di sini juga ada harapan juga yang disampaikan oleh Lurah ya dari Cimudi Gelis, bahwasannya katanya Cimudi Gelis ini memiliki sumber air yang cukup subur, kemudian berpotensi juga untuk dikembangkan menjadi wilayah yang memang wisata airnya itu yang bisa dimanfaatkan gitu ya Baraya. Kemudian terlebih lagi dengan adanya kawasan di sini Minapolitan ya yang bisa dikolaborasikan dengan wisata edukasi perikanan gitu. Baraya bisa melihat di layar kami berikut ini ada harapan yang lebih lanjut juga disampaikan oleh Lurah Cimudi Gelis dengan potensi yang ada di wilayah tersebut. Kami mengenai pengembangan wisata di Kelurahan Cibuni Gelis sangat besar harapannya bisa terwujud sedemikian rupa. Saya yakin-yakinnya dengan pengembangan wisata yang ada akan menumbuh kembangkan pembangunan ke dalam masyarakat di perkampungan, akan merasakan pembangunan yang diprioritaskan atau yang dipotensikan oleh pemerintah itu sendiri. Salah satunya adalah wisata yang dapat dimanfaatkan
oleh berbagai level masyarakat itu sendiri. Tentunya dengan harapan yang besar, tentunya juga perkembangan ekonomi, kemudian juga perkembangan UMKM, kemudian daya beli masyarakat juga dapat meningkat. Dengan demikian tentunya kesejahteraan di Kelurahan Cibunyi Gelis dapat meningkat pula. Baik, dengan adanya informasi tersebut, Baraya, tentunya ini menjadi hal yang luar biasa sekali yang hari ini kita dapatkan, bahwa dengan adanya perencanaan ya untuk pemekaran sektor pariwisata di wilayah Kecamatan Bungursari, kemudian lebih lanjut juga tadi disampaikan bahwa akan ada pembangunan sekolah SMA Negeri 11 yang berada di wilayah tersebut. Ini juga menjadi informasi yang informatif sekali yang pasti akan dibutuhkan oleh masyarakat sekitar dan di luar wilayah Kota Tasikmalaya juga. Dengan adanya hal tersebut, mari kita dorong bersama kecamatan-kecamatan lainnya juga yang akan mengembangkan sektor pariwisata, karena berbicara sektor pariwisata ini tentu juga akan menghasilkan pendapatan-pendapatan tambahan lainnya gitu, jika memang sudah melengkapi atau sudah sesuai ya dengan prosedur yang ditetapkan. Karena seperti daerah Taraju itu sudah menjadi desa wisata gitu, artinya penghasilan juga akan pendapatan dari sektor pariwisata juga akan masuk ya ke dalam pendapatan yang nantinya juga akan membantu dalam hal-hal yang lainnya gitu. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan dan harapan dari camat, kemudian lurah sekitar dan para warga juga bisa cepat terwujudkan, karena dengan adanya sektor pariwisata tambahan di Kota Tasikmalaya ini menjadi hal yang langka sekali untuk wilayah Kota Tasik yang tidak sama seperti kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah lainnya. Itu buat saja Baraya yang bisa disampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Untuk Baraya yang tidak mau ketinggalan informasi, bisa langsung dipantengin laman portal dan kanal kita di YouTube Priangan TV, termasuk informasi berikutnya. Mudah-mudahan kita mendapat informasi bahwa Kecamatan Bungursari sudah dengan resmi membuka suatu daerah tadi untuk menjadi tempat yang bisa dikunjungi sebagai desa wisata atau sektor pariwisata ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.